Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama, dan bahwa sholat adalah amal yang paling dahulu diperiksa di hari kiamat. Bila sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Bila sholatnya rusak, rusak jugalah seluruh amalnya. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali mungkin kita perlu merenung, sudah baikkah sholat yang kita lakukan? Sewaktu-waktu mungkin kita perlu bertanya, apakah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah pernah berfirman bahwa celakalah orang-orang yang sholat? Bukankah Rasulullah pernah berkata bahwa ada orang yang sholat dan sholatnya dilipat Tuhan seperti pakaian pada hari kiamat dan dilemparkan ke wajahnya? Allah tidak menerima sholatnya. Siapakah di antara kita yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tanda-tanda orang yang sholatnya diterima Allah? Marilah kita renungkan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi terkait jawaban Allah tentang ciri-ciri orang yang diterima sholatnya. Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku perintahkan malaikat menjaganya. Aku jadikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Sayyid Sabiq Islamuna. Dari hadis qudsi tersebut dapat kita simpulkan tanda-tanda orang yang diterima sholatnya. Yang pertama adalah orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang diterima ialah sholat yang dilakukan dengan penuh tawadhu karena kebesaran dan keagungan Allah. Ini tampak pada kekhusyukan seluruh jiwa raga orang yang sholat. Ia merasa bahwa ia berdiri di hadapan Allah yang menguasai alam semesta. Diratakannya dahinya di atas tanah dengan hati bergetar karena ia tahu bahwa ia bersimpuh di muka Rabbul Alamin yang menghidupkan dan mematikan dia.
Suatu hari Rasulullah melihat ada orang yang mempermainkan janggutnya ketika sholat. Andaikan orang ini khusyuk hatinya, akan khusyuk jugalah seluruh tubuhnya. Karena itu sebelum sholat, yang harus diluruskan lebih dahulu adalah hati. Hati itu seperti pohon, kata Imam Al-Ghazali. Bila dahannya rindang, burung-burung pun senang hinggap di atasnya. Bila hatinya bercabang, pikiran-pikiran dan nafsu pun senang bermain-main di dalamnya. Hadis ini menyatakan bahwa tawadhu, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah syarat pertama untuk mencapai kekhusyuan. Rasakan bahwa ketika kita sholat, kita tidak lagi berada di dunia ini. Kita mi'raj menemui zat yang maha besar. Rasakan bahwa ketika kita sholat, Allah mengawasi segala gerak-gerik kita, mendengarkan permohonan kita, menyaksikan rukuk dan sujud kita. Masukkan ke dalam hati dahsyatnya pertemuan dengan penguasa alam semesta. Putuskan semua cabang hati yang berkaitan dengan dunia ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solatlah solat perpisahan. Solatlah solat yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kekhusyuan tidak akan pernah tercapai bila kecintaan kepada dunia menguasai hati. Allah tidak akan terasa bila urusan dunia menjadi pusat perhatian. Diriwayatkan bahwa Ali bin Husain ketika beliau wudhu, wajahnya pucat, seakan-akan menghadapi sesuatu yang menakutkan. Ketika ditanya apa gerangan yang menimpanya ketika ia wudhu, ia menjawab, "Tahukah kamu di hadapan siapa aku akan berdiri?" Ali bin Husain ingin mengingatkan bahwa pada waktu sholat kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Seorang di antara tabi'in, Khalaf bin Ayub, membiarkan lalat yang hinggap pada tubuhnya ketika ia sholat. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tahan menghadapi gangguan lalat, Khalaf menjawab, "Aku dengar penjahat-penjahat tahan ketika dicambuki cemeti raja dan bangga atas ketahanan mereka. Mengapa aku tidak tahan terhadap lalat, padahal aku berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin?" Inilah orang-orang yang tawadhu'a biha li uzmati, yang merendahkan diri karena kebesaranku. Inilah orang-orang yang sholatnya diterima Allah karena merasa rendah di hadapan Allah. Hilang jugalah kesombongannya terhadap sesama manusia. Semua makhluk tidak berarti di depan Rabbul Izzati. Oleh karena itu, inilah ciri yang kedua dari orang yang diterima sholatnya, yaitu dia tidak menyombongkan diri kepada makhluk Allah yang lain. Tawaduknya dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja. Tidak masuk ke dalam golongan yang diterima sholatnya kalau ia bertingkah laku sombong dan takabur terhadap sesamanya. Yang ketiga, orang yang tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Di dalam hidup sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat kecil ataupun besar. Mungkin saja kita pernah memalsukan angka dalam kwitansi. Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain,
Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin kita pernah menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Sebelum sholat, kenanglah kembali segala kesalahan yang sempat kita ingat. Merintihlah di hadapan Allah dan ucapkan, Rabbi firli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Setelah sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan. Sholat yang diterima ialah sholat yang mengubah perilaku orang, yang menyebabkan menjauhi fasya dan mungkar, kejelekan dan dosa. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, sholatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah saja. Sholatnya bukan menjadi alat takorub, melainkan malah menjadi tabaud, menjauhkan diri dari Rabbul Alamin. Karena itu bila selesai sholat orang berdusta lagi, bila setelah selesai sholat dan sajadah disimpan, ia memutar balik angka lagi, bila pulang Jumatan digunakannya jabatan untuk memeras orang lain, maka sholatnya akan dilipat seperti kain buruk yang dibantingkan ke wajahnya. Karena itu, bila selesai sholat tidak lagi terharu melihat penderitaan orang lain, tidak mau memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, tenggelam dalam kesenangan dirinya, maka ia termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah, celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, yang ingin dipandang, yang tidak mau memberikan pertolongan. Yang keempat, orang yang mengisi sebagian siangnya untuk berzikir kepada Allah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah. Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat, ketika berdiri, duduk dan berbaring." Pada satu majelis saja, sahabat menemukan Rasulullah membaca istighfar 100 kali. Imam Bukhari memulai kumpulan hadisnya dengan innamal a'malu binniyat dan mengakhirinya dengan hadis, ada dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, yang ringan dalam lisan tetapi berat dalam timbangan. Dengan itu Imam Bukhari seakan-akan menginginkan kita bahwa setelah selesai sholat kita dianjurkan banyak berzikir kepadanya. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah tenteramlah hati. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Lalu yang kelima, orang yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Salat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suaminya, dan orang yang menderita. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari, tidak diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Tidak akan masuk surga orang yang kenyang, padahal tetangganya kelaparan di sampingnya, kata Rasulullah SAW. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, jika kelima ciri tersebut dijalankan, maka Allah berfirman, cahayanya bak cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kebesaranku,
Aku suruh malaikat menjaganya. Aku berikan cahaya ketika ia kegelapan. Aku berikan ilmu ketika ia kebingungan. Orang semacam itu seperti Firdaus di surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.